Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita ada film survival yang oks lagi nih Pramal. Judulnya The Maze Runner. Ini tuh seri pertamanya Maze Runner ya, tahun 2014. Nyeritain tentang orang-orang yang kejebak di dalam labirin yang luas banget. Nggak cuma itu, ternyata di dalam labirinnya juga ada monsternya. Di film ini nanti ada dua pelari inti ya, Dylan O'Brien yang jadi Thomas, dan Lee Ki Hong yang jadi Minho. Nah, si Lee Ki Hong ini juga main di film Looks Dead Kill loh. Nih, yang belum nonton linknya ada di atas ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film, kita lihat ada laki-laki di dalam cave gitu. Dan kayaknya juga dia baru sadar dari pingsan nih. Selama di dalam lift itu, kedengeran kayak raungan-raungan serem gitu. Nah, sampai di atas, ternyata udah ada banyak orang yang nungguin dia. Mereka manggil si laki-laki ini anak baru. Mereka juga ngetawain dia karena nyoba lari sampai akhirnya jatuh. Si anak baru ini akhirnya sadar kalau di sekeliling dia itu dibatasin sama tembok tinggi banget. Nah, gara-gara nyoba berontak tadi, dia jadi kayak dikurung di suatu ruangan gitu. Gak lama, ada seseorang yang nyamperin dia. Namanya Albi. Dia nanya nama dan asal-usulnya si anak ini. Si anak baru ini bingung karena dia nggak bisa inget apapun, termasuk namanya. Kata Albi itu normal. Semua orang di sana juga begitu awalnya. Tapi nanti pasti bakal inget namanya dalam beberapa hari. Albi ngajak si anak baru ini buat keliling. Ngasih tahu apa aja kegiatan mereka sehari-hari. Albi juga ngasih tahu kalau setiap bulan Liv itu ngebawain persediaan segar sekaligus anak baru kayak dia sekarang ini. Abis itu si anak baru ini kenalan sama Newt. Newt ini kayak wakil ketua di situ deh ya. Nah, si Albi ketuanya. Albi ngasih tahu ada 3 peraturan di sana. Pertama, lakukan tugas masing-masing. Kedua, jangan lukai glider lain. Glider ini tuh sebutan untuk mereka semua yang ada di situ. Yang terakhir dan paling penting, mereka dilarang pergi ke tembok itu. Do you understand me, Greenie? Nah, si Chuck dateng nih. Chuck diminta nyiapin tempat tidur buat si anak baru ini sama si Albi. Tiba-tiba si anak baru ini jalan ngedeketin gerbang tembok itu. Gak lama, ada 2 orang lari dari dalam sana. Hey Chuck, new Greenie, huh? Kata Chuck, 2 orang itu disebut pelari. Cuma mereka yang dibolehin keluar ke labirin. Wah, kayaknya si Chuck ini keceplosan ya. Dia bilang kalau di balik tembok itu tuh ada labirin. Si anak baru ini jadi makin penasaran. Dia sempat bikin keributan nih. Tapi akhirnya dia nahan diri setelah dengar suara raungan yang serem itu lagi dari dalam sana. Malam itu mereka ngadain pesta penyambutan buat si anak baru. Newt ngasih tahu ke si anak baru kalau si Minho itu ketua dari tim pelari. Yang tadi sore dia lihat lari bareng satu pelari lagi yang namanya Ben. Newt juga ngejelasin kalau tugas pelari itu masuk ke labirin buat nyari jalan keluar. Mereka ngelakuin itu udah 3 tahun. Kalian tahu apa yang bikin tambah susah nyari jalannya? Itu karena tiap malam labirinnya selalu berubah pola. Listen. It's the maze. Changing. Changes every night. How's that even possible? Di dalam labirin itu juga ada monster yang mereka sebut Grievers. Monster itu keluarnya dari mulai gerbang ketutup sampai besok gerbang mau kebuka lagi. Nah, malam itu Gally ngajak si anak baru ini buat join bertarung sama dia. Si Gally ini kelihatan paling tengil ya dari semua yang ada di situ. Pas lagi banting-bantingan, tiba-tiba si anak baru ini inget kalau namanya itu Thomas.
Akhirnya pertandingan itu berhenti dan mereka semua nyambut Thomas. Thomas. Hey! Thomas! I remember my name! I'm Thomas! Lagi seru-seru ngerayain, tiba-tiba kedengaran suara raungan serem yang kenceng banget. Jadi Albi mutusin buat ngakhirin pesta malam itu. Malam itu, Thomas kayak mimpi dia ada di sebuah lab gitu. Nah, yang jelas dia dengar kalimat Wicked itu baik. Tapi dia nggak tahu apa maksud dari mimpi itu. Besok paginya, Thomas diajak Albi buat ngukir nama dia di tembok sebagai tanda kalau dia anggota dari tempat itu. Tempat yang mereka sebut Glade. Abis itu, dia disuruh Newt buat nyari pupuk di hutan. Tiba-tiba, Ben nyerang dia dan bilang kalau ini semua salah Thomas. Thomas yang ngelakuin ini semua. Dia berhasil kabur, semua orang nolongin dia. Dan ternyata si Ben ini disengat katanya. Hey, lift this shirt. No, please. He's been stung. Pantes aja, perilakunya berubah jadi ganas, kayak zombie gitulah ya. Karena udah gak bisa diselamatin, Ben dipaksa masuk ke labirin tepat sebelum gerbangnya nutup. Abis itu, nama Ben pun dicoret dari tembok itu. No, please don't. Ben! Malamnya, lagi-lagi Thomas mimpiin yang sama kayak sebelumnya. Tapi dia sekarang ngeliat ada cewek yang ngomong sama dia. Terus dia juga ngeliat ada beberapa wajah familiar yang kayak lagi jadi objek eksperimen gitu. Salah satunya wajah Albi. Nah, anehnya, dia sama cewek itu juga termasuk dalam eksperimen itu. Pas bangun, dia lihat Minho sama Albi masuk ke labirin. Dia protes ke Newt, kok Albi yang bukan pelari boleh masuk? Newt bilang, Albi mau ngecek Ben selamat atau enggak. Tapi karena Thomas masih ngeyel, akhirnya Newt ngasih tahu kalau ternyata si Albi itu orang pertama yang dikirim ke tempat ini. Jadi dia paham apa yang ada di sana. Month the box sends up and you arrive. Someone had to be first. Someone had to have spent a whole month in the glade, and that was Albie. Ini udah mau malam, Minho sama Albi belum balik. Mereka semua panik nungguin depan gerbang. Nah, pas gerbang udah mulai mau nutup, baru kelihatan Minho sama Albi datang. There! Wait, no, something's wrong. Tapi Albi kelihatannya dipapah sama Minho. Dan kelihatannya Minho juga udah kelelahan tuh. Gerbang juga udah nyaris banget nutup. Si Thomas tiba-tiba lari masuk ke dalam labirin itu. Untung loh, dia berhasil lolos dari gerbang itu. Ternyata gerakannya dia cepet juga ya. Tapi abis itu dia baru tahu kalau Albi tuh disengat kayak Ben kemarin. Minho juga kelihatannya bingung ya harus gimana. Minho tadinya mau lari nyelamatin diri sendiri. Tapi Thomas bilang mereka harus tetap bawa Albi. Minho sempat marah-marah ke Thomas nih, karena si Thomas bersikeras buat ngamanin Albi dulu. Mereka akhirnya nemu tembok yang ada tumbuhannya gitu. Nah, mereka mau ngegantung Albi di sana. Pas lagi narik-narik, tiba-tiba di ujung ada Griever yang udah muncul. Saking takutnya, Minho kabur duluan. Stay with me. Sorry. What? Thomas usaha buat nahan ranting yang ngegantung Albi sambil ngumpet, nyelip ke dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Griever ini kelihatan bentuknya kayak kalajengking ya, tapi ya gede bener. Abis berhasil nyembunyiin Albi, dia juga pelan-pelan mau kabur. Ternyata ketahuan, dia dikejar-kejar sama monster itu. Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama Minho.
mereka mau ngelewatin labirin yang mau berubah pola, si Thomas berhenti. Mungkin niatnya buat mancing Griever itu biar ngikutin dia terus kegencet gitu kali ya. Semua udah nungguin mereka di depan gerbang, tapi mereka belum juga kelihatan. Pas udah pada balik, tiba-tiba mereka datang. Nggak cuma berdua, mereka juga bawa Albie balik ke Glade. Minho bilang ke semua yang ada di situ kalau si Thomas ini nggak cuma ngeliat, tapi dia juga berhasil nge-end satu Griever. Mereka ngadain rapat. Ini si Gelly nggak suka sama Thomas karena Thomas ngelanggar peraturan katanya. Tapi yang lain masih mikir positifnya. Thomas nyelamatin Albie kan? Minho juga ngebela Thomas karena si Thomas ini punya kemampuan jadi pelari. Akhirnya Thomas cuma dihukum di penjara semalaman atas keputusannya Nut. Tiba-tiba suara alarm dari lift pengiriman persediaan bunyi. Dan ternyata kali ini isinya cewek. Mereka semua bingung karena selama ini semuanya tuh cowok. Di tangan si cewek ini ada kertas yang tertulis kalau dia itu orang terakhir yang dikirim ke situ. Berarti itu juga mungkin persediaan terakhir buat mereka. Si cewek ini sempat beberapa kali nyebut nama Thomas sebelum pingsan lagi. Tapi Thomas tuh nggak kenalin siapa cewek ini. Thomas ngerasa harus cepat bertindak. Dia mau balik ke bangke si monster itu. Mau ngecek kali aja ada yang bisa dijadiin petunjuk. Minho setuju sama dia. Akhirnya Minho usaha ngajak beberapa pelari lainnya buat join. Mereka semua nemuin kayak semacam tabung gitu di dalam monster itu. Dan ada angka 7 yang nyala di situ. Jadi Grieverin itu ternyata robot buatan juga. Kirain binatang asli loh. Sore itu Minho ngajak Thomas ke gubuk di tengah hutan. Di situ Minho bikin miniatur dari labirin dari hasil penjelajahannya selama 3 tahun. Tapi selama ini Minho nggak bisa nemuin jalan keluar dari labirin itu. Jadi Albie minta Minho buat ngerahasiain ini semua, biar semua orang tetap punya harapan bisa keluar dari sana. Tapi setelah nemuin tabung yang ada angka 7-nya itu, Minho jadi yakin kalau itu petunjuk jalannya. Soalnya mereka juga pernah nemuin dinding yang ada tulisan angka 1-8. Nah, tiap malam labirin itu kan berubah pola. Terus ngebuka bagiannya juga ganti-gantian. Besok itu 6, terus 4, 8, 3. Dan polanya selalu sama. Lagi asik-asik mecahin teka-teki, mereka dikasih tahu kalau si cewek itu udah sadar. Dan malah bikin keributan saking kebingungannya. Akhirnya Thomas nyoba naik ke atas buat nenangin. Cewek ini ternyata juga udah inget kalau namanya tuh Teresa. Udah dijelasin semuanya, si cewek ini jadi lebih tenang. Mereka juga inget satu kenangan yang sama nih, tentang kalimat Wicked itu baik. Aneh sih ya. Terus dia ngasih tahu Thomas kalau di kantongnya dia ada semacam serum gitu. Nah, mereka niatnya mau nyoba nyuntikin itu ke Albie. Albie yang sempat berontak, pas disuntikin itu langsung bisa kalem gitu. Besoknya, Thomas sama Minho nyoba nyari jalan dari petunjuk tabung itu. Let's go. Tabung itu ngasih sinyal petunjuk ke arah gerbang gitu. Pas tabungnya ngedeket, gerbangnya otomatis kebuka. What's this place? Calm Blades. The dead end. Tapi tiba-tiba kayak ada sensor yang scan mereka gitu. Terus gerbang itu ketutup lagi dan semua labirin jadi berubah pola. We're gonna get trapped! Untung aja mereka berhasil balik ke Glade lagi. Semua nunggu kabar dari mereka berdua. Menurut mereka,
gerbang masuk Griever itu bisa jadi juga jalan keluar buat mereka. Lagi pada ribut-ribut, Teresa datang ngasih tahu Albie udah sadar. Tapi si Albie ini bilang kalau dia inget semuanya. Dia bilang Thomas itu orang kesukaannya mereka. Mungkin yang dimaksud mereka itu organisasi yang eksperimen ini kali ya. Yang nambah kepanikan, malam itu semua gerbang gak ada yang bisa nutup. Gak lama, Grievers pada masuk ke Glade dan nyerang mereka. Everybody hide! Teresa, come on. Chuck ketangkep sama capit ekornya si Griever. Tapi Albie berhasil nebas ekornya itu, jadi Chuck bebas. Thanks, Albie. Malah Albie yang sekarang ketangkep. Dia nyerah, tapi dia minta Thomas buat ngeluarin mereka semua dari situ. Thomas ngerasa jadi penyebab semua ini kan ya. Jadi dia mutusin buat nusukin ujung tabung itu ke perutnya, biar dia pingsan. Kenapa? Karena dia lihat Albie yang habis pingsan, jadi bisa inget semuanya kan. Besoknya, dia jelasin kalau Glade ini tuh semacam tempat kayak buat nguji eksperimennya organisasi Wicked itu. Dia juga ngaku kalau selama ini dia sama Teresa kerja di organisasi itu, ngamatin semua orang di Glade sampai akhirnya dia juga dimasukin ke situ. Nah, ini udah mau sore. Gelly sama pengikutnya mau nombalin Thomas sama Teresa nih, gara-gara dianggap jadi penyebab masalah. Tapi ternyata mereka semua udah nyusun rencana buat ngelepasin diri. Dibantu sama Minho, Newt, Albie, dan Chuck. Mereka juga ngajak siapa aja yang mau ikut mereka. Udah mau deket sama gerbang yang kemarin itu, tapi sayangnya ada Grievers di ujung sana. Mereka semua kerjasama buat nahan Grievers selagi Chuck sama Teresa nyoba ngebuka gerbang itu. Di gerbang terakhir ada kode yang harus dimasukin. Mereka kepikiran sama urutan pola labirin. 7, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3. Akhirnya gerbangnya kebuka. Mereka ngikutin lorong itu sampai ketemu pintu keluar. Pas dia buka, ternyata itu nembus ke labnya Wicked. Orang-orang di organisasi itu udah pada tewas di situ. Thomas muter rekaman dari si direktur organisasi ini, Dr. Ava Page. Di situ dokter itu bilang kalau mereka ngelihat rekaman ini berarti mereka udah berhasil ngelewatin ujiannya. Dia juga bilang matahari udah ngancurin bumi. Setelah itu muncul virus mematikan yang nyerang otak. Virus ini disebut flare. Jadi virus ini ngebikin manusia jadi kayak zombie gitu ya. Nah, katanya mereka ini tuh lagi diuji coba buat pengembangan obatnya itu. Di video itu kelihatan pasukan bersenjata udah ngambil alih lab itu. Jadi si dokter ini langsung nembak dirinya sendiri. Abis itu pintu keluar kebuka. Tiba-tiba, si Gelly muncul dari belakang bawa-bawa pistol terus nembak Thomas. No. Lee, don't. He's been stung. Di saat bersamaan, Chuck ngelindungin Thomas dan Minho ngelempar tombak tepat ke dadanya Gelly. Thomas. Look at me, Chuck. Look at me, all right? No, Chuck. You're gonna kiss them yourself. Remember, I told you that. Thank you. Thank you. Tapi sayangnya Chuck nggak bisa bertahan. Pesan terakhirnya Chuck, dia minta Thomas buat ngasih patung ukirannya itu ke orang tuanya kalau nanti ketemu. Nggak lama datang pasukan bersenjata. Mereka semua dibawa naik ke helikopter buat dibawa lagi ke suatu tempat. Nah,
Anehnya, di akhir scene ini kita lihat ternyata si Dr. Page masih hidup. Dan dia juga bilang kalau mereka semua yang berhasil keluar dari labirin itu bakal ngelanjutin ujian ke tahap kedua. So let's move forward. It's time now to begin phase 2. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Maze Runner. Wah, nggak tahu deh mau komen apa lagi ya. Ini film tuh bikin deg-degan plus mikir loh ya. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. It's time now to begin phase 2.